Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamun asrafil minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama berselawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua ini barusan menjalankan jamiah tahlilan. Jamiah tahlil ini pada malam Rabu ini rutinan setiap malam Rabu. Setiap malam Rabu itu jamiah tahlil itu antara diisi tausiah beberapa menit. Kita semua ini barusan menjalankan jamiah tahlil udah selesai. Sekarang dilanjutkan dengan tausiah beberapa menit. Kita semua ini akan belajar tentang agama, tentang pelajaran-pelajaran di dalam agama. Di dalam agama itu isinya aslinya itu adalah akhlakul karimah. Isi agama itu adalah akhlak dan budi pekerti yang mulia. Pada malam hari ini kita akan membahas di dalam kitab Nurjati. Di dalam kitab Nurjati itu adalah temanya yaitu Maluku. Kita semua ini akan membahas di dalam Maluku. Mim jabar ma maknanya Muhammad, lam paselu maknanya lurus, kapaseku maknanya ujung. Kita semua ini di dalam kelurusan sebagai umat manusia. Kita semua ini di dalam dunia ini semuanya lurus, umat manusianya itu. Lurusnya itu tentang apa para jamaah? Mulia. Kok mulia? Sebenarnya masalah lurus umat manusia itu semuanya karena makhluk namanya manusia. Semua umat manusia di dalam dunia ini semuanya lurus, umat manusianya itu satu, yaitu satu namanya manusia, jasad namanya manusia. Karena manusia itu di dalam dunia ini semuanya lurus, semuanya satu, yaitu umat manusia. Paham atau tidak para jamaah? Karena segala sesuatu umat manusia di dalam dunia ini semuanya lurus. Lurusnya itu tentang umat manusia. Paham atau tidak para jamaah? Pahamnya tentang apa para jamaah? Umat manusia. Oh, jawabnya tentang umat manusia.
di samping saya ini benar dan 100. Karena umat manusianya itu semuanya lurus, tidak ada perbedaan-perbedaan titel apapun. Titelnya Nabi juga tidak ada perbedaan-perbedaan di antara kita. Karena Nabi juga umat manusia. Contohnya, itu manusia. Seluruh dunia namanya manusia, itu semuanya lurus, namanya manusia. Tidak bisa dibelok-belokkan, tidak bisa dikanan kirikan. Benar atau tidak para jamaah? Segala sesuatu umat manusia semuanya lurus, karena di dalam itu manusia. Lalu mim jabar ma maknanya Muhammad, lampai selu maknanya lurus. Segala sesuatu umat manusia itu dipastikan lurus. Nabi juga manusia, karena di dalam mim jabar ma maknanya Muhammad. Seorang Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dipastikan lurus sebagai apa para jemaah? Kok utusan? Sebagai manusia. Jawabannya, seorang Nabi itu lurusnya sebagai umat manusia. Sebenarnya begitu jawabnya. Karena di dalam mim jabar ma maknanya Muhammad, lampa selu maknanya lurus. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu lurus sebagai umat manusia, bukan seorang utusan. Kalau utusan itu namanya titel, jabatan, bukan umat manusia. Kan saya mempertanyakannya, yaitu seorang nabi itu lurusnya tentang apa? Lurusnya itu sebagai umat manusia. Yang tadi jawab di samping saya itu benar dan 100. Lalu dilanjutkan dengan kapaseku, maknanya ujung. Segala sesuatu umat manusia, penentuan-penentuannya itu ujung-ujungnya itu terhadap siapa para jamaah? Dipastikan terhadap Sang Pencipta. Karena di dalam kapaseku maknanya ujung. Segala sesuatu umat manusia, penentuan-penentuannya yaitu ujung-ujungnya yaitu terhadap Sang Pencipta. Tidak ada yang lain. Walaupun seorang nabi itu banyak utusan-utusannya. Kalau yang diketahui nabi itu ada 25 nabi yang diketahui, yang tercantum. Karena di dalam alif paseu ing dadi utusane Gusti. Kang dadi utusane Gusti itu seorang nabi. Nabinya itu ada 25 nabi yang tercantum. Tapi aslinya itu berjuta-juta. Tidak ada yang tahu seberapa banyaknya seorang nabi. Bila ada yang bilang nabi itu ada 25 nabi, itu berarti penafsirannya itu kurang pas dan kurang benar. Karena segala sesuatu umat manusia yang diutus oleh Sang Pencipta itu tidak terhitung. Tidak ada yang tahu seberapa banyaknya. Karena alif paseu ing dadi utusane Gusti. Ing dadi utusane Gusti itu banyak, tidak 1, tidak 2, tidak 100. Jadi kita semua ini harus memahami tentang utusan. Karena segala sesuatu utusan-utusan itu tidak bisa menentukan segala sesuatu apapun entar besok. Karena segala sesuatu yang menentukan itu adalah Sang Pencipta, adalah Gusti Allah. Cuman salah kaprahnya zaman-zaman sekarang, bila turunannya nabi, bila nasabnya nabi, entar udah dijaminkan, udah dipastikan segala sesuatu itu.
Padahal tentang turunan Nabi atau nasab Nabi atau Nabi itu tidak bisa menentukan nasib seseorang, tidak bisa menentukan tentang antar besok. Apakah antar besok masuk neraka, apakah antar besok masuk surga. Cuman kebanyakan zaman sekarang udah salah kaprah semua. Bila turunannya Nabi Muhammad SAW itu dipastikan masuk surga, itu yang saya membingungkan. Allah pun belum menentukan apakah si A mendapatkan surga, apakah si B mendapatkan neraka. Karena seorang makhluk itu tidak bisa menentukan entar-entar besok. Yang bisa menentukan entar-entar besok itu adalah Sang Pencipta, adalah Gusti Allah. Karena di dalam kitab Nurjati, yaitu kapaseku maknanya ujung, segala sesuatu penentuan yang paling ujung itu adalah Gusti Allah, adalah Sang Pencipta. Benar atau tidak para jamaah? Tapi zaman sekarang, bila titelnya turunannya Nabi udah dipastikan masuk surga, bila umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu masuk surga, itu yang saya membingungkan. Kok seorang makhluk bisa menentukan entar-entar besok? Padahal di dalam kitab Nurjati, yaitu di dalam sod itu sopo wonge. Sopo wonge itu tidak bisa menentukan segala sesuatu entar besok, walaupun titelnya Nabi Muhammad SAW. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah, Nabi Muhammad SAW itu manusia atau tidak para jamaah? Dipastikan manusia. Manusianya udah mati atau masih hidup para jamaah? Udah mati. Lalu udah mati itu adanya di mana para jamaah? Adanya di alam kubur. Kok segala sesuatu yang direbutkan bahwa turunan Nabi dan nasabnya Nabi itu selalu direbutkan. Yang aneh kan, yaitu turunannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang direbutkan. Kok tidak terhadap bibit umat manusia yang direbutkan? Apakah turunan Nabi Adam alaihissalam ataukah yang lainnya? Yang direbutkan itu turunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Benar atau tidak para jamaah? Jawabannya benar. Karena segala sesuatu umat manusia yang direbutkan kebanyakan orang seluruh dunia, yaitu turunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Padahal turunan itu tidak bisa menentukan segala sesuatu entar besok. Lalu nasab pun tidak bisa menentukan entar besok. Kok kenapa soal turunan Nabi, nasab Nabi itu direbutkan? Katanya turunan Nabi dan nasab Nabi itu bisa menolong kita. Antar turunan Nabi Muhammad SAW itu dipastikan masuk surga. Itu yang saya membingungkan. Kok seorang makhluk, seorang manusia bisa menentukan tentang itu? Padahal bukan haknya. Padahal bukan yang diatasinya. Segala sesuatu umat manusia itu hanya sekedar menjalankan saja. Antar penentuannya itu ada di diri Sang Pencipta, ada di diri Gusti Allah. Karena di dalam kapaseku maknanya ujung. Segala sesuatu ujung yang paling terakhir itu adalah Gusti Allah, adalah Sang Pencipta. Penentuannya entar besok. Bukan Kanjeng Nabi Muhammad, bukan sahabatnya, bukan para aulia, bukan para imam, bukan para alim ulama, kiai, ustadz, kus-kus atau buya-buya atau habaib. Semuanya tidak bisa menentukan entar besok. Yang bisa menentukan itu adalah Gusti Allah. Karena di dalam alif jabar aing atasi Gusti, yang mengatasi segala sesuatu itu adalah Gusti.
bukan umat manusia. Urusan hablum minallah atau hablum minannas. Benar atau tidak para jamaah? Sebabnya apa? Para jamaah ini jawabannya benar. Kan jawabannya bingung. Sebenarnya kalau tahu jawabannya benar, jawabannya itu gampang. Karena umat manusia itu bukan sang pencipta. Kalau sang pencipta segala sesuatu itu bisa diatasi. Karena urusan hablum minallah atau hablum minannas itu dipastikan bisa. Tapi kalau umat manusia urusan hablum minallah atau urusan hablum minannas dipastikan tidak bisa. Benar atau tidak para jamaah? Karena segala sesuatu kebenaran-kebenaran umat manusia itu sebenarnya tinggal melakukan saja. Jangan ikut campur urusan-urusan Gusti Allah. Jangan ikut campur urusan-urusan Gustine. Jangan ikut campur urusan-urusan Sang Pencipta. Umat manusia itu hanya sekedar menjalankan saja. Tapi kebanyakan orang zaman-zaman sekarang banyak menjadi Tuhan-Tuhan. Karena dirinya merasanya yang paling pintar. Karena dirinya merasanya yang paling benar. Karena dirinya merasanya yang paling suci. Karena merasa dirinya yang paling hebat. Karena udah dipanggil seorang habib. Anak dipanggil seorang kiai. Ada seorang ustadz, ada seorang buya-buya, ada seorang ulama, ada seorang imam. Karena dia berpikir memiliki titel, memiliki jabatan, dia seenaknya bisa menentukan sekian, bisa menentukan entar besok kamu masuk surga, kamu masuk neraka. Segala sesuatu penentuan umat manusia itu bukan terletaknya itu terhadap umat manusia. Seorang nabi pun tidak bisa, apalagi turunan-turunannya seperti para alim ulama, kiai, ustadz atau gus-gus atau buya-buya atau habaib atau para imam. Nabi pun tidak bisa menentukan umat manusia, apalagi turunan-turunannya. Cuman sombongnya zaman-zaman sekarang turunan Nabi itu seenaknya bisa mengatur tentang urusan hablum minallah atau hablum minannas. Nabi pun tidak bisa, apalagi turunan-turunannya. Karena di dalam kitab Nurjati, mim jaban ma maknanya Muhammad. Sot itu sopo wonge. Berarti kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sopo wonge. Uang itu maksudnya manusia. Nah manusia itu sebagai utusan Gusti Allah. Karena di dalam alif paseu ing dadi utusane Gusti. Seorang nabi itu adalah seorang utusan, bukan sang pencipta, bukan Gusti Allah. Benar atau tidak para jamaah? Seorang nabi pun tidak bisa. Kok kenapa turunan-turunannya seenaknya menjadi Tuhan-Tuhan? Itu yang saya membingungkan. Sebenarnya itu di dalam kapaseku maknanya ujung. Segala sesuatu umat manusia yang ada di dalam dunia itu semuanya ujung-ujungnya. Yang paling terakhir itu penentuannya itu terhadap Sang Pencipta, terhadap Gusti Allah. Tidak ada yang lain. Benar atau tidak para jamaah? Kalau udah benar, waktunya udah habis, saya cukupkan saja. Karena saya ceramahnya cuma beberapa menit. Karena keadaan posisi sayanya lagi kurang fit. Jadi saya cukupkan saja, sekian saja. Bila ada perkataan-perkataan saya yang kurang sopan atau kurang enak didengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya cukupkan saja tausiah pada malam hari ini di dalam Jamiah Tahlil. Saya cukupkan saja. Ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.